Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak soleh dan solehah, apa kabar semuanya? Semoga semuanya selalu ada dalam keadaan sehat walafiat ya. Walaupun di rumah saja, tetapi tetap harus semangat belajar. Baik anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Fitri. Kali ini Ibu akan menyampaikan pelajaran PAI di bab 5, yaitu tentang makna sholat. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita membaca doa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Untuk KD di materi ini yaitu KD 3.8, memahami makna sholat sebagai wujud dari pemahaman Quran surat Al-Kautsar. Dan tujuan pembelajarannya yaitu memahami makna sholat, mengetahui tata cara sholat yang baik dan benar, dan yang ketiga, mempraktekkan sholat yang baik dan benar. Anak-anak, mari kita baca surat Al-Kautsar berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Artinya, sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak. Maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Nah anak-anak, apa hubungannya antara sholat dan surat Al-Kautsar? Surat Al-Kautsar menjelaskan tentang makna sholat. Pada ayat kedua, Allah menjelaskan bahwa sholat dan kurban merupakan ungkapan syukur kepada Allah karena Allah telah memberi kenikmatan. Nah, anak-anak, kenikmatan apa saja yang telah Allah berikan? Yaitu badan kita sehat dan kuat, memiliki keimanan yang kuat, mendapatkan rezeki setiap hari, memiliki akal yang sehat, dan masih banyak lagi nikmat-nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Apa yang harus kita lakukan dengan kenikmatan Allah itu? Kita wajib bersyukur kepada Allah. Bagaimana cara bersyukur? Dengan cara menggunakan kenikmatan itu untuk melakukan kebaikan. Kesehatan harus kita gunakan untuk beribadah dan bekerja. Keimanan harus kita gunakan untuk taat kepada Allah. Rezeki harus dikeluarkan sedekahnya. Akal yang sehat harus kita gunakan untuk belajar. Nah, anak-anak, apakah kalian sudah tahu apa artinya sholat? Sholat menurut bahasa yaitu doa. Sholat menurut istilah yaitu ibadah yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Orang yang sholat berarti berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah harus dilakukan dengan khusyuk. Sholat sangat penting bagi umat Islam. Sholat adalah tanda syukur kita kepada Allah karena Allah telah memberi banyak kenikmatan. Orang yang malas sholat berarti tidak bersyukur. Orang yang tidak bersyukur akan mendapatkan
azab dari Allah. Nah, anak-anak, apakah sholat itu memberatkan? Jawabannya pasti tidak ya, karena Allah memberi kita nikmat setiap hari. Kita hanya diwajibkan sholat 5 kali sehari. Ayo, siapa yang masih malas sholat? Nah, tentu saja kalian tidak ingin menjadi orang yang tidak bersyukur ya. Jadi kita itu harus menjadi orang yang bersyukur. Nah, bagaimana cara bersyukur kepada Allah? Yaitu sholatlah tepat waktu. Jangan pernah menunda waktu sholat. Kemudian sholatlah dengan tertib, yaitu 5 waktu dalam sehari. Kemudian tambahlah sholat fardu dengan sholat sunat. Itu semua merupakan bukti pengamalan sholat sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah. Nah, adapun makna sholat yang harus kita ketahui, yaitu yang pertama sebagai bentuk perwujudan ketaatan dari keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Sang Pencipta. Yang kedua, sebagai penyelamat dan pembimbing umat dari segala perbuatan keji dan mungkar. Yang ketiga, akan membawa umat manusia ke jalan yang lurus, jalan keselamatan, dan jalan yang diridhoi Allah. Yang keempat, sebagai benteng pertahanan dari perbuatan tidak terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, sudahkah kalian mengerjakan sholat? Mudah-mudahan sudah ya. Bagaimana tata cara sholat yang baik dan benar? Sholat yang baik adalah sholat yang dilakukan dengan khusyuk dan tertib. Sholat yang benar adalah sholat yang dilakukan sesuai ketentuan. Nah, ketentuan apa saja? Yaitu ketentuan sholat meliputi syarat, rukun, sunnah, dan batal sholat. Nah, apa saja itu? Nah, yang pertama, syarat sholat. Syarat sholat adalah sesuatu yang harus dipenuhi sebelum sholat. Jika syarat sholat tidak terpenuhi, sholatnya tidak sah. Nah, syarat sholat ini terbagi dua. Yang pertama yaitu syarat wajib sholat. Syarat wajib sholat berhubungan dengan kewajiban menjalankan sholat. Syarat wajib sholat yaitu sebagai berikut. Yang pertama, beragama Islam. 2, balik, artinya cukup umur. Balik bagi laki-laki adalah ketika ia sudah berumur 12 tahun, dan balik bagi perempuan adalah ketika sudah menstruasi atau haid. Dan yang ketiga, berakal, artinya sehat pikirannya. Yang keempat, suci dari haid dan nifas bagi muslimah atau wanita ya. Yang kelima, sadar, artinya tidak sedang tidur atau tidak sedang mabuk. Yang kedua yaitu syarat sah sholat. Syarat sah sholat adalah hal-hal yang menyebabkan sholat kita sah. Syarat sah sholat yaitu yang pertama, suci dari hadas dan najis. Yang kedua, menutup aurat. Nah, aurat perempuan adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Dan batas aurat laki-laki adalah mulai dari pusar sampai lutut. Dan yang ketiga, menghadap kiblat. Yang keempat, sudah masuk waktu sholat. Nah, setelah syarat sholat tadi, yang kedua ada rukun sholat. Apa itu rukun sholat? Rukun sholat adalah hal-hal yang harus dikerjakan ketika sedang
sholat. Jika salah satu rukun sholat tidak dilaksanakan, sholat yang dilakukan tidak sah. Nah, rukun sholat yaitu yang pertama niat, kedua berdiri bagi yang mampu, tiga takbiratul ihram, empat membaca surat Al-Fatihah pada setiap rakaat, 5 ruku dengan tumaninah, yang keenam i'tidal dengan tumaninah, yang ketujuh sujud dengan tumaninah, yang kedelapan duduk di antara dua sujud dengan tumaninah, yang kesembilan duduk tasyahud akhir, yang ke-10 membaca doa tasyahud akhir, yang ke-11 membaca sholawat Nabi pada tasyahud akhir, yang ke-12 mengucapkan salam, dan yang ke-13 tertib dalam menjalankan rukun-rukun sholat. Nah, setelah tadi ada syarat sholat, kemudian rukun sholat, selanjutnya ada sunnah sholat. Sunnah adalah sesuatu yang apabila dikerjakan akan mendapat pahala, dan jika ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Nah, sunnah sholat ini terbagi dua, sunnah qauliyah dan sunnah fi'liyah. Apa itu sunnah qauliyah? Sunnah qauliyah yaitu sunnah-sunnah sholat yang berupa ucapan, sedangkan sunnah fi'liyah adalah sunnah-sunnah sholat yang berupa perbuatan. Nah, selain beberapa hal yang harus diperhatikan selama melakukan sholat, nah, kalian juga tidak boleh melakukan hal-hal yang membatalkan sholat. Jika batal sholatnya, seseorang harus mengulangi lagi dari awal. Nah, hal-hal yang membatalkan sholat yaitu yang pertama berhadas, yang kedua tidak terpenuhi salah satu sahnya sholat, yang ketiga meninggalkan salah satu rukun sholat, yang keempat menambah rukun sholat, yang kelima makan atau minum dengan sengaja, yang keenam berkata-kata atau berbicara dengan sengaja, yang ketujuh mendahului imam 2 rukun fi'liyah, dan yang kedelapan terbuka aurat. Baik anak-anak, demikian penjelasan dari Ibu Fitri, semoga dapat dipahami ya. Untuk tugasnya, silakan dibuka di buku PAI-nya untuk menambah wawasan. Silakan buka halaman 51 sampai 58, dan untuk latihannya silakan dikerjakan halaman 59 sampai 60 ya. Sebelum kita akhiri pembelajaran ini, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak, pesan dari Bu Guru, jangan lupa sholat 5 waktu ya, dan selalu jaga kesehatan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.